Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Kurniawan, MPM 702021309. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen SDM lanjutan tentang komunikasi kerja. Pengertian komunikasi kerja. Komunikasi adalah suatu proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun, dalam proses tersebut terdapat unsur konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah proses perpindahan pesan. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja, dan komunikasi yang buruk juga dapat berdampak pada motivasi kerja seseorang, serta menimbulkan konflik dalam perusahaan. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung, di mana komunikator dapat menyampaikan secara langsung kepada komunikan atau lawan bicara. Yang kedua, ada komunikasi tulis. Komunikasi tulis ini dilakukan secara tidak langsung, melainkan melalui surat, di mana komunikator tidak secara langsung menyampaikan pada komunikan atau lawan bicara, namun melalui pesan yang ditulis di surat. Selanjutnya, ada gaya komunikasi di tempat kerja yang perlu diketahui ya. Gaya komunikasi di tempat kerja ada 4. Yang pertama, gaya komunikasi pasif. Kedua, gaya komunikasi agresif. 3, gaya komunikasi pasif agresif. 4, gaya komunikasi asertif. Yang pertama, gaya komunikasi pasif. Gaya komunikasi pasif merupakan gaya yang cenderung menempatkan diri sendiri dalam situasi kalah menang dan menghasilkan perasaan tertindas, marah, dan kehilangan kontrol. Orang yang sering menggunakan gaya berkomunikasi ini memiliki kepercayaan yang lebih tinggi kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua, agresif. Merupakan gaya komunikasi yang komunikatornya memiliki tipe mau menang sendiri atau selalu mendominasi percakapan yang ada. Pada umumnya, orang yang memiliki tipe percakapan ini ingin pendapatnya selalu didengar dan ditanggapi, dan menghakimi permasalahan yang sedang didiskusikan. Yang ketiga, gaya pasif agresif. Gaya pasif agresif merupakan cara seseorang untuk menyampaikan kekecewaan atau rasa marah secara tersirat alias tidak langsung. Biasanya sikap ini didorong oleh rasa takut atau enggan untuk mengungkapkan emosi negatif secara langsung. Yang terakhir, ada gaya komunikasi asertif. Merupakan gaya yang kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang tersebut.
Selanjutnya ada indikator komunikasi. Adapun indikator komunikasi yang efektif ya, biar komunikasi itu menjadi efektif sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman, 2 kesenangan, 3 pengaruh pada sikap, 4 hubungan yang makin membaik, 5 tindakan. Selanjutnya hambatan dalam berkomunikasi ya. Ada empat bentuk hambatan komunikasi. Yang pertama hambatan fisik, kedua hambatan fisiologis, 3 hambatan psikologis, 4 hambatan semantik. Hambatan fisik merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Hambatan fisik dalam komunikasi adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik seperti tuna bicara, rungu, dan sebagainya. Yang kedua, fisiologis merupakan hambatan yang ada di dalam komunikator atau komunikan. Misalnya saja pengirim atau penerima memiliki gangguan penglihatan seperti mata minus sehingga pandangan menjadi rabun atau memiliki gangguan pendengar. Hambatan fisiologis sering juga disebut sebagai gangguan ya. Selanjutnya psikologis. Hambatan psikologis. Hambatan psikologis adalah hambatan komunikasi yang ada dalam diri sendiri yang bersifat psikis. 4 hambatan semantik. Dalam proses komunikasi, hambatan semantik dapat diartikan sebagai penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan. Manfaat komunikasi kerja ya. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, pembentukan hubungan, menciptakan masa depan kerja yang lebih baik bagi perusahaan. Dalam perusahaan, dalam dunia kerja, apakah komunikasi itu sangat penting? Komunikasi sangatlah penting di dunia kerja. Karena dalam dunia kerja, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja. Apabila komunikasi sesama karyawan tidak berjalan atau tidak baik, akan mempengaruhi kinerja dalam diri sendiri dan dapat berdampak pada diri sendiri, teman kerja maupun perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.